Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua diberi kesehatan, amin, dan diberi umur panjang. Pada malam hari ini, saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tentang metode dan strategi pembelajaran. Metode atau strategi pembelajaran merupakan hal yang penting dalam kegiatan pembelajaran karena dapat mendorong anak didik untuk aktif mengikuti kegiatan belajar di dalam kelas. Metode atau strategi yang dipilih adalah yang dapat membuat siswa mempunyai keinginan bahwa dirinya mampu belajar dan dapat mengembangkan potensinya. Atau pilihan metode dan strategi pembelajaran, dan juga ini pilihan metode dan strategi pembelajarannya. Pilihan dan menggunakan metode pembelajaran didasarkan atas pertimbangan bahwa anak didik sebagai subjek belajar tidak hanya menerima secara pasif. Siswa harus dipandang sebagai insan yang secara alami memiliki pengalaman, pengetahuan, keinginan, dan pikiran yang dapat dimanfaatkan untuk belajar, baik secara individu maupun secara kelompok. Pemilihan metode amat bergantung pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, macam dan jumlah anak didik yang terlibat di dalam proses pembelajaran, serta lama waktu yang tersedia untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Yang ketiga yaitu prinsip pemilihan metode pembelajaran. Adapun pertimbangannya, yang pertama yaitu menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang ketiga, macam dan jumlah siswa yang terlibat di dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, lama waktu yang tersedia. Yang terakhir, strategi yang dapat membuat siswanya mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu belajar. Kita lanjut. Perumusan tujuan pembelajaran. Apa sih perumusan tujuan pembelajaran? Perumusan tujuan pembelajaran yaitu menjadikan siswa untuk menjadi seorang yang intelektual, dan itu kecerdasan, membentuk sebuah kecerdasan, mengasah spiritual dan emosional. Tujuan pembelajaran, adapun tujuannya yaitu dampak instruksional atau kecerdasan intelektual IQ. Yang kedua, dampak pengiring atau kecerdasan emosional SQ, dan kecerdasan spiritual. Seperti itu teman-teman. Adapun cara strategi pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah aktivitas yang dilakukan di dalam kelas guna menciptakan atmosfer belajar yang kondusif, sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara intensif dan efektif. Tujuannya agar pembelajar dapat mengkonstruksi pengetahuan baru melalui pengalamannya, mengkonstruksi pengetahuan baru melalui pengalamannya dalam suasana yang menyenangkan. Penggunaan strategi pengelolaan berdasarkan atas pertimbangan bahwa pembelajar sebagai subjek belajar tidak hanya menerima secara pasif, bisa contoh lempar bola atau tanya jawab.
biar aktif. Pembelajar harus dipandang sebagai insan yang secara alami memiliki pengalaman, pengetahuan, keinginan, dan pikiran yang dapat dimanfaatkan untuk belajar, baik secara individual maupun secara kelompok dalam suasana yang kondusif. Lanjut ya. Oke, ini juga ada strategi pengelolaan kelas, yaitu contohnya yang pertama itu tumpunya adalah menciptakan atmosfer belajar. Ya. Apa sih di dalam menciptakan atmosfer belajar itu? Ya, ada pengaturan meja dan kursi. Itu penting sekali. Gimana cara pengaturan meja dan kursi itu supaya bisa kondusif dalam belajar. Terus ada juga pacanan gambar, musik dan warna. Ada juga pengelolaan waktu dan juga penataan sentra belajar. Itu berkaitan satu sama lain biar bisa menjadikan suasana belajar lebih nyaman. Oke, kita lanjut. Jenis strategi pembelajaran. Ya, yang pertama yaitu berbasis masalah, ya jenisnya. Dan yang kedua inquiry atau discovery. Yang ketiga kooperatif. Yang keempat partisipatorik. Yang kelima berbasis proyek. Dan yang keenam scaffolding ya. Oke. Adapun contohnya strategi berbasis masalah. Oke. Apa sih itu strategi berbasis masalah? Nah, strategi berbasis masalah mengembangkan kemampuan pikir analitis kritis melalui latihan pemecahan masalah dan didasarkan pada dunia nyata anak. Nah, itu strategi berbasis masalah. Kita kasih ya bukan dikasih ya, kita mengajak anak untuk gimana cara menghadapi masalah, gimana cara piye sih ben iso ono jalan keluare dalam masalah pribadi-pribadi. Seperti itu. Dan dibiasakan anak memecahkan masalah di dunia nyata. Ya. Seperti itu, mengajak anak gimana sih untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, itu strategi berbasis masalah. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran inquiry. Siswa didorong untuk mengalami, melakukan percobaan dan menemukan sendiri prinsip dan konsep yang diajarkan berdasarkan pengalaman dalam dunia nyata mereka. Kita ajarkan konsep percobaan. Coba bisa enggak seorang siswa kita pancing lah ya. Nah, seperti itu. Itu strategi pembelajaran berbasis inquiry. Dan selanjutnya yaitu tahapan penerapan pembelajaran berbasis masalah. Siswa diajak untuk mengorientasi masalah dan membangun kerjasama, mengorganisasi dan membimbing, melakukan refleksi. Ya. Adapun tahapan berbasis masalah yaitu tahapan 1, orientasi siswa pada masalah. Tahapan 2, mengorganisasi siswa. Tahapan 3 yaitu membimbing
penyelidikan individual ataupun kelompok. Tahapan 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tahapan 5 yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Adapun peran dari guru yaitu yang pertama yaitu guru menjelaskan tujuan pembelajaran, memotivasi siswa itu sangat penting, dan menyebutkan bahan yang dibutuhkan apa saja. Yang kedua yaitu mengarahkan siswa, mengumpulkan informasi, melaksanakan eksperimen, lalu melaksanakan dan juga pemecahan masalah, membantu siswa menyiapkan karya yang sesuai, membantu siswa melakukan refleksi. Ciri-ciri strategi berbasis masalah yaitu yang pertama, pengajuan pertanyaan atau masalah berfokus pada terkaitan antar disiplin, menyediakan otentik, menghasilkan produk atau karya, dan berhubung memori saya dah penuh, memori HP dah mencapai batas waktu maksimal. Teman-teman bisa melihat selanjutnya di PowerPoint yang sudah saya kirimkan. Nanti bisa ditanyakan apa yang belum jelas ya. Seperti itu aja ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman untuk berproses. Terima kasih.